Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali lur dengan saya Mat Peci Channel, mengupas, insyaallah mengupas tentang sedikit banyak tentang Satrio Piningit, pemimpin akhir zaman yang semua orang kita tunggu, yang kita nantikan, ya kan? Yang kita tunggu. Berbagai macam, bukan berbagai macam, berbagai agama menunggu pemimpin akhir zaman dengan sebutan versinya masing-masing, ya, seperti itulah, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah begini, insyaallah Satrio Piningit ini, ya kan, walaupun beliau nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi beliau itu punya pengetahuan, memiliki pengetahuan dari Allah, gitu loh, tentang pengetahuan semuanya, alam, apa, manusia, alam-alam manapun beliau mengetahui. Tapi kalau soal ilmu memang atau soal ilmu atau menghukum orang yang yang mengganggu beliau, tidak bisa secara langsung beliau untuk membalas. Itu oleh beliau itu dikumpulkan, ya kan. Kalau beliau diserang oleh seseorang, atau katakanlah orang siapalah, misalkan, beliau itu nggak langsung menyerang loh, dikumpulkan, dibiarkan dulu, dibiarkan sampai di mana orang itu terus mengganggunya. Juga beliau tahu ini juga sebagai ujian, insya Allah seperti itu. Dibiarkan walaupun serangan-serangan itu mengetahui bagaimana rasanya kalau seorang kena serangan seperti itu. Beliau mengetahui rasanya bagaimana, itu bagaimana beliau mengetahui. Terus dibiarkan sekali dua kali, dibiarkan. Kenapa kok dibiarkan? Agar orang-orang yang tidak menyukai beliau, ya secara nggak langsung kan nggak tahu kan kalau beliau Satrio Piningit. Kalau tahu ya nggak mungkin berani, ya kan. Ayo, siapa mau berani, ya kan, mau cari mati atau bagaimana. Nah, justru yang orang yang tidak mengetahui itu seharusnya sebagai manusia saling menghargai, tidak saling menyakiti. Betul apa enggak, ya kan? Saling menghargai sesama antar manusia, menyayangi, menghormati, kan seperti itu. Berhubung orang ini tidak tahu yang diserang itu Satrio Piningit, ya terus saja diserang loh. Tapi oleh Satrio Piningit ini memang dibiarkan supaya orang itu sadar, gitu loh, taubat, apa yang dilakukannya itu salah dan sangat salah, dibiarkan. Tapi ini nanti, ya, kalau ini dibiarkan terus, Allah kan juga mau tahu, ya kan. Allah kan maha tahu. Lalu beliau ini berdoa, ya kan. Satrio Piningit berdoa meminta kepada Allah bagaimana ini, ya, bagaimana orang ini diapakan, dibiarkan terus menerus, tidak tambah henti, dibiarkan, nggak dibiarkan merajalela, ya kan. Nah itu loh, Allah, beliau berdoa meminta jalan keluarnya bagaimana. Nah itu loh, insya Allah seperti itu. Karena sekali sentil aja, bukan sekali sentil oleh Satrio Piningit ini, jika Allah mengizinkan, berkata dalam hati satu kata aja wis sudah habis, gitu loh. Tapi beliau ini kasihan karena beliau orang itu belum mengetahui kalau dia itu Satrio Piningit, gitu loh. Nah, tapi sayangnya itu Allah mengajarkan kepada sesama umat manusia itu saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Betul nggak? Ya kan? Walaupun status ataupun bagaimanapun orang itu, kan Satrio Piningit ini kan orang yang teraniaya, yang selalu dihina, yang nggak disukai, ya.
Nah, itu kesempatan bagi mereka orang-orang itu melampiaskannya, kan seperti itu. Tapi oleh saya ingin dibiarkan, terus berdoa bagaimana, minta petunjuk kepada Allah, mau orang ini mau diapakan, ya, atau bagaimana. Terus mungkin diberi petunjuk hanya untuk menghilangkan ilmunya saja. Tergantung orangnya, insya Allah seperti itu, ilmunya diangkat oleh Allah, itu diangkat, diambil, insya Allah seperti itu. Kalau nanti setelah tugas proses selesai, ya memang tugasnya beliau untuk menghabisi semua dukun-dukun di Nusantara, orang-orang yang dolim itu dihabisi semua. Kan itu kan sekutunya dari Dajjal, sekutu ini loh, sekutunya Dajjal. Nanti ini dukun-dukun yang jahat, ya kan, yang sangat-sangat jahat, dukun santet atau bagaimana, insya Allah itu. Terus dibiarkan dan meminta, ya paling-paling ilmunya dicabut dan tidak ada keberkahan dalam hidup orang itu. Keberkahan kan tahu sendiri, maksudnya nggak ada berkah, nggak punya berkah dalam hidupnya seperti apa, kan sengsara, sangat-sangat sengsara orang jika manusia oleh Allah keberkahannya dicabut. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Itu yang sangat-sangat mengerikan, ya kan. Terus apalagi tentang pembahasan ini, ya orang-orang seperti itulah yang terjadi mungkin, ya. Terus ada yang bertanya apakah punya murid? Insya Allah punya. Dan juga ada yang bertanya dan juga bilang nggak punya murid kalau beliau itu nggak tahu kalau beliaunya satu piningit. Memang betul itu. Tapi menurut saya, pandangan saya ini ya, ini benar pandangan saya. Oleh Allah yang beliau ini diberi pengetahuan loh, soal pengetahuan ilmu agama, ya, terus ilmu akhlak, bagaimana caranya menghargai seseorang, ya kan? Menghargai seseorang, saudara atau tetangga, ya kan? Hukum-hukum semuanya itu diberikan bekal ilmu seperti itu untuk sementara waktu oleh Allah, ya kan? Karena beliau ini jiwanya belum stabil. Ya, kalau belum stabil terus dikasih ilmu oleh Allah tentang ilmu apa menghancurkan atau apa, waduh membabi buta loh, medeni, ya kan. Kalau usik sedikit kan kita kan sebagai manusia kan nggak terima, langsung babat aja, itu loh. Itu beliau yang nggak stabil beliaunya hatinya nggak stabil hatinya, ya kan, karena belum diislah itu tadi atau belum diresmikan. Insya Allah seperti itu loh. Punya murid, insya Allah punya beliau, mengajarkan tentang itu ilmu akhlak dan budi pekerti, tentang bagaimana caranya abul minallah ya abul minanas itu berbeban kepada manusia dan juga kepada Allah Tuhannya, ya kan. Beliau mengajarkan hal itu, nggak mengajarkan ilmu kesaktian atau apa, enggak, agar mereka terbimbing gitu loh, terbimbing dan menuju pengikutnya Imam Mahdi nanti, insya Allah itu yang dimaksud, ya kan. Insya Allah seperti itu. Terus apa lagi, yaitu yang diajarkan, tapi yaitu sebagian dari mereka, bahkan bukan hanya sebagian, mereka nggak percaya, 90% nggak ada yang percaya. Karena kenapa? Kan zamannya sekarang kan zamannya seperti ini. Mereka yang nggak percaya itu ternyata punya tujuan dan maksud yang lain. Terutama kan sekarang kan tertarik ya, sebagai manusia seperti kita, alam gaib itu bagaimana, alam jin bentuknya itu bagaimana. Mungkin mereka bertujuan itu, punya kesaktian. Tapi beliau menolaknya, itu bukan yang saya ajarkan, hati loh. Seperti itu loh. Insya Allah seperti itu beliau ini. Jadi mereka itu banyak yang gak bertahan lama karena mereka punya tujuan lain.
Padahal yang Satrio Piningit ajarkan itu yang diutamakan, yaitu tadi akhlak budi pekertinya, bagaimana kepada orang lain, ya kan? Tetangga atau siapapun. Nah, itu nanti secara otomatis kan namanya kan juga yang diajari, yang mengajarkan kan gurunya kan Satrio Piningit. Nah, berarti ilmunya ini langsung dari Satrio Piningit atau langsung dari Allah, atau yang disebut laduni, ilmu yang nggak perlu diajarkan, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, mereka murid-murid mereka nggak sadar itu. Mereka hanya menginginkan hal yang lain. Juga ada yang salah menilai gitu loh. Kebanyakan seperti itu ya. Kan iblis kan masuk di antara mereka. Si satu syaratnya itu cuman karena nggak ada keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan berarti kan nggak percaya, betul nggak? Karena yang diterangkan oleh beliau, insya Allah itu bab-bab yang sangat tentang pembicaraan yang insya Allah yang tinggi, yang nggak mungkin dijangkau gitu loh. Tapi itu mereka yang nggak percayanya, yang nggak dijangkau itu hanya sebuah kata-kata, yaitu menganggapnya hanya sebuah kata-kata yang keluar dari gurunya itu atau Satrio Piningit ini. Padahal yang menerima itu bukan raganya atau pikirannya, tapi sesungguhnya yang menerima itu hatinya si murid itu. Insya Allah seperti itu yang beliau ajarkan. Karena ini kan masalah hakikat, ma'rifat. Nah, sedikit banyak ya alhamdulillah. Insya Allah saya mengetahui kalau bab soal itu. Yang beliau ajarkan kan bab hal agama, ya kan? Nggak mengajarkan ilmu-ilmu apa. Mungkin kalau ingin tahu, mungkin itu juga bonus dari Allah. Nah, insya Allah seperti itu, saudaraku. Jadi mereka banyak yang tidak percaya, ya hilang satu persatu. Mungkin seperti itu loh. Nah, itulah yang namanya yang benar dikatakan salah, dan yang salah dikatakan benar. Nah itu. Tapi apa efeknya? Nah efeknya ini, beliau ya kan yang mempunyai murid sebelumnya dibersihkan, ya kan. Artinya musim murid itu dibersihkan dan dibaiat. Apa itu baiat? Baiat itu sesungguhnya sumpah taat dengan apa yang diajarkan, dibersihkan. Tapi banyak dari mereka yang menjauh. Tapi efeknya apa? Nah, efeknya setelah menjauh dari beliau muridnya, ya kalau nggak berkata apa-apa, nggak berkata membocorkan pengalaman si murid ini kepada orang lain, tapi ya insya Allah mereka akan membocorkan loh, nggak percaya gitu loh, omongnya seperti ini, beliau seperti ini. Nah itu loh, membicarakan tentang gurunya hal-hal yang baik, nggak apa-apa kalau yang baik, kalau hal yang buruk, nah ini nantinya akan ada balasan langsung dari Allah gitu loh. Apa itu balasannya? Kan sudah dibaiat, sudah bersumpah. Nah itu jangan dibuat main-main, karena ini pengaruhnya sangat dahsyat. Apa itu efeknya? Keberkahan hidupnya loh, dicabut oleh Allah. Ilmunya berguru kemanapun itu nggak akan jadi berkah, nggak akan jadi sebuah ilmu, malah orang itu akan hidupnya akan berantakan. Insya Allah seperti itu. Kenapa saya kok tahu Cak Mat Peci ini kok tahu hal-hal seperti itu? Karena saya mengetahui, mempelajari, bukan hanya mempelajari, mengetahui jalur ilmu-ilmu tentang ma'rifat itu tadi, tentang tatanan syariat hakikat, torekot hakikat ma'rifat gitu loh. Saya tahu bab-bab seperti itu. Jadi insya Allah yang mungkin beliau ajarkan ya bab itu, bab mendekat kepada Allah, dekat dengan Allah, ya kan? Seperti itu saudaraku. Nggak mengajarkan, sekali lagi Satrio Piningit nggak mengajarkan ilmu kesaktian. Kalau mereka menganggap mereka punya ada kelebihan setelah bertemu atau berguru dengan Satrio Piningit ini, itu hanya bonus mungkin, bekal untuk melindungi
dari orang-orang yang zalim atau gangguan-gangguan makhluk lain. Itu otomatis. Itulah yang ada. Ini kan cuma dua pilihan sebenarnya. Dua pilihan oleh Allah. Kita ini diberikan dua pilihan, hanya dua pilihan. Apa itu? Berjalan sendiri atau dibimbing Allah. Pas itu aja titik. Nah itu loh. Situ aja titik. Ingin dibimbing oleh Allah secara langsung atau berjalan dengan sendiri. Nah wis. Wis intinya hanya itu loh. Mereka nggak mengerti, nggak memahami apa yang diajarkan Satrio Piningit ini. Padahal inilah dari terbukanya dirinya sendiri, terbukanya semuanya, terbukanya. Nah, jika mereka yang tentang nasib bekas murid-murid beliau, ya tuh nggak tahu lagi bagaimana nasibnya, saya nggak tahu. Kalau kiai ke kiai saja hidupnya nggak barokah, ya kan? Apalagi ke Satrio Piningit, ma'udzubillahi min dzalik, subhanallah. Masya Allah, saya nggak mengerti itu. Akhlak tentang manusia ini secara apa? Ya, mereka hanya memainkan logika, nggak memainkan hati. Otak dan pikiran saja yang mereka pakai. Hati mereka ditutupi oleh dirinya sendiri. Padahal yang hak dan yang benar adalah hati. Aduh, ya sembuh. Sekarang karemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Lur. Saya sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Maaf jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang belum, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.